Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Laila Mastriani, NPM 1950280. Saya dari kelas 19B. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah atau KTI. Di sini saya akan membahas mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu adalah proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, haruslah dilakukan penelitian. Hal ini disampaikan oleh Rashidi pada tahun 2011. Selanjutnya, pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Hal ini disampaikan oleh Rashidi pada tahun 2011. Menurut para ahli yang lain, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Surajio tahun 2007. Dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya diterjemahkan dengan kesusilaan. Etika disebut pula akhlak atau disebut pula moral menurut Rashidi pada tahun 2011. Selanjutnya, pengertian dari moral. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penelitian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Ajaran moral seperti ajaran, wejangan, khutbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sumber langsung ajaran moral berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua, guru, para pemuka masyarakat, pemuka agama, dan tulisan para bijak. Selanjutnya, etika mencangkup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku dari manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif yang berarti etika melihat dari sudut baik dan buruknya terhadap perbuatan manusia. Rashidi pada tahun 2011. Selanjutnya, etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris yang berarti ilmu didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan diri dari fakta.
Ilmu-ilmu itu bersifat empiris karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empiri atau pengalaman indrawi, yaitu apa yang dilihat, didengar, dicium, dan sebagainya. Ilmu empiris berasal dari observasi terhadap fakta-fakta dan jika berhasil merumuskan hukum-hukum ilmiah, maka kebenaran hukum-hukum itu harus diuji lagi dengan berbalik kepada fakta-fakta yang ada. Dalam etika, selalu berlaku cara berpikir non-empiris, artinya dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi yang konkret pada yang faktual dilakukan, tapi ia bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan. Etika membatasi diri dengan segi normatif atau evaluatif, menurut Wicaksono pada tahun 2013. Tujuan etika adalah menilai perilaku manusiawi, berstandar moral, dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Buseri tahun 2014. Pada poin pertama, yaitu ada etika dan ilmu. Kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi, manusia kehilangan hakikat dirinya. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Chumarchus pada tahun 1983 dalam Wicaksono 2013 memberikan alternatif dalam menggunakan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Next, selanjutnya adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologi. Golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua yaitu netralitas ilmu terhadap nilai-nilai yang hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berdasarkan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Selanjutnya ada etika ilmiah. Etika ilmiah, ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok yang kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat, realitas sebagai keseluruhan, tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui, tentang yang transenden, dan sebagainya. Dalam hal ini, filsafat teoritis mempunyai maksud dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis. Karena pemahaman yang dicari untuk menggerakkan kehidupan. Selanjutnya, etika termasuk kelompok filsafat praktis. Rashidi pada tahun 2011 menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, etika secara umum, merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, ketika etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah predikat nilai, yaitu susila dan tidak susila, baik dan juga buruk. Yang kedua, etika khusus adalah bagaimana seseorang
harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu. Dalam bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapai kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Selanjutnya ada pengertian etika moral dan etika sosial. Suseno tahun 1988 dalam Rasyidi tahun 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain, baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia, ideologi-ideologi, maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Jadi, etika sosial tentang ilmuwan yang baik atau etika ilmiah adalah salah satu jenis etika khusus di samping etika-etika khusus lainnya, seperti etika profesi, etika politik, etika bisnis, dan lainnya. Menurut Rashidi pada tahun 2011, etika sosial berfungsi menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat menurut semua dimensinya. Kemudian halnya etika profesi merupakan etika khusus dalam etika sosial yang mempunyai tugas dan harus berorientasi pada rasa sadar akan tanggung jawab profesi dan tanggung jawab sebagai ilmuwan yang melatar belakangi corak pemikiran ilmiah dan sikap ilmiahnya. Hal ini disampaikan oleh tim dosen filsafat ilmu UGM tahun 2007. Etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Hal ini disampaikan oleh Syamsi tahun 2011. Untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana pada tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu trustworthy, terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas, yaitu komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan, serta tidak menganggap diri paling benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Yang keempat, adil. Selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang terakhir, cinta dan perhatian. Selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif, serta kasar terhadap orang lain. Selanjutnya, Syamsi tahun 2011 menyatakan bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai, antara lain yang pertama, kejujuran.
kejujuran, keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang diajukan. Yang kedua, objektivitas, sikap seorang peneliti dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga, ada integritas, selalu berkomitmen dan menepati janji sesuai kesepakatan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Yang keempat, kehati-hatian, menghindari tindakan kecerobohan dan pengabaian dalam melakukan penelitian dan proses publikasi ilmiah dalam jurnal. Yang kelima, keterbukaan, kesediaan berbagi data hasil penelitian, ide dan gagasan baru, dan sumber daya penelitian. Yang keenam, penghargaan properti intelektual, menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Yang ketujuh, respek terhadap kolega di mana penelitian berkewajiban menunjukkan sikap respek terhadap kolega dan manusia yang tidak berkaitan dengan kemampuan dan integritas mereka. Mahasiswa yang tidak berkaitan dengan kemampuan dan integritas mereka. Yang kedelapan, kerahasiaan. Seorang peneliti wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan personal, rahasia negara, ataupun identitas subjek yang menjadi responden dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan ada kepatuhan hukum. Seorang peneliti wajib memahami dan mematuhi aturan hukum, aturan institusi, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang relevan dan kegiatan penelitian. Yang terakhir ada perlindungan subjek atau responden penelitian. Nah, penelitian yang menggunakan subjek manusia sebagai sampling wajib meminimalkan dampak buruk dan resiko dan memaksimalkan manfaat penelitian, privasi, dan harga dari subjek yang akan diteliti. Selanjutnya, Rashidi tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6, yaitu 1. Tidak ada rasa pamrih. Yang kedua, bersikap selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian atau terhadap kebenaran. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin ilmuwan. Yang keenam, memiliki sikap etis atau akhlak. Selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Ada 2 kutub berkenan dengan aksiologi. Pertama, yang berpandangan bahwa seorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Ia hanya dituntut dalam epistemologi, tetapi dari segi aksiologi berlepas diri. Kemudian yang kedua, bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Selanjutnya, tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral segi profesional dan segi moral. Nah, tanggung jawab segi profesional adalah dalam kaitan epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran tanpa kepentingan langsung, menyadarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral. Dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Yang kedua, yaitu tanggung jawab moral, adalah hubungan membentuk tanggung jawab sosial
yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.